Cara membuat absen centang di Excel. Di sini kita akan belajar membuat absensi dengan memberikan checkbox atau kotak untuk mencentang. Ketika kita centang, maka nanti di sini pada rekap hadir dan absennya akan melakukan perhitungan ya. Misalnya di sini sudah ada satu kotak yang aku centang, berarti nanti hadirnya satu. Sedangkan yang tidak kita centang berarti dia absen ya. Langsung aja kita praktekkan pada video kali ini. Di sini kita sudah ada tabel laporan absensi karyawannya. Sekarang kita ingin menyisipkan kotak untuk kita melakukan penyentangan atau checklist. Untuk menampilkannya, kita akan ke tab menu developer. Teman-teman perlu ketahui, biasanya pada defaultnya menu developer ini tidak muncul atau tidak ada. Untuk menampilkan menu developer ini, maka kita ke tab menu file yang ada di sini, yang sebelah kiri. Kita klik aja tab menu file, terus kita pilih pilihan yang option, yang paling bawah. Kita klik option, nanti pada jendela Excel option ini, kita pilih yang customize ribbon. Kita klik customize ribbon, nanti di sebelah kanan pada main tabs ini, kita pilih yang developer. Di sini sudah kecentang ya, biasanya dia belum kecentang kayak gini. Kalau belum kecentang posisinya, berarti nanti tab menu developernya itu tidak muncul. Kita centang aja, habis itu kita klik OK. Ketika kita klik OK, nanti tab menu developer akan muncul. Setelah itu, di menu developer, kita ke bagian grup control. Nanti di sini ada tombol insert. Kita klik aja tombol insertnya, nanti ada dua pilihan. Grup yang atas yaitu form controls, grup yang bawah Active X Control. Kita pilih yang grup yang atas, Form Control, berarti kita nanti klik icon checkbox ini. Setelah kita klik, baru kita arahkan mau di posisi mana nih. Checkboxnya kita tempatkan, misalnya pada sel D9. Kita tarik aja di sini. Nah, setelah kita masukin, terus jangan lupa kita klik kanan, kita edit text. Nah, nanti tulisan checkboxnya ini kita hapus aja teman-teman. Kita hapus. Kalau udah, kita klik di sembarang sel yang lain. Misalnya kalau teman-teman di sini ingin melakukan pengeditan lagi, misalnya mau dipindahin lagi kurang rapih ya. Ini mau ke kanan, ini agak tricky teman-teman. Apabila kita arahkan kursor kita ke bagian kotak ini, dia akan berubah. Kursornya menjadi tanda yang seperti tangan ini. Ketika kita klik, dia menceklis ya atau mencentang. Atau kita klik lagi, dia akan menghilangkan centang. Gimana caranya supaya kita mau mengedit? Kita caranya bisa menekan tombol kontrol. Sambil menekan tombol kontrol, kita klik pada box tersebut. Nah, maka dia akan muncul ini. Bisa diedit lagi. Misalnya posisinya kurang rapi, kita arahkan aja kursor kita ke bagian kotak. Sampai nanti muncul ya kursornya ini berubah ada tanda panah. Ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kita klik aja, kita rapihin. Kalau udah, baru kita klik di sembarang sel. Nah, di sini sebenarnya bisa kita centang atau kita hilangkan centangnya. Namun, nanti kita akan bikin perekapan di sini nih. Misalnya ketika boxnya posisi kecentang, dia akan menghitung ya jumlah hadirnya. Sebaliknya kalau nggak kecentang, dia akan menghitung absennya. Gimana caranya untuk bisa menghitung? Kita akan berikan value atau nilainya. Kalau sekarang ini dia belum ada value atau nilainya teman-teman. Untuk menampilkan value atau nilainya, berarti kita klik kanan lagi, kita arahkan kursor kita ke bagian kotak ya, kemudian kita klik kanan, kita masuk ke format control. Kita masuk ke format control. Nanti pada jendela format control ini kita menuju ke tab menu control yang paling kanan. Nanti kita bikin cellingnya nih teman-teman. Untuk cellingnya berarti kita langsung masukin aja posisi kotak ini berada di sel mana. Misalnya di sini berada di sel D9. Berarti kita ketikkan aja pada bar celling ini D9 ya. Sesuai dengan posisi dia berada di sel mana. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti ketika kita klik ini, teman-teman bisa nih di belakang ini ya. Misalnya aku tarik dulu nih. Nih, dia akan muncul true. True itu kalau posisinya dia kecentang. Kalau posisi kotaknya ini tidak tercentang atau kosong, dia akan false, teman-teman. Nah, ini berarti sel ini sudah mulai ada nilainya. Kalau udah, terus gimana kalau kita menyamarkan tulisannya ini, tulisan true atau false-nya ini seolah-olah nggak kelihatan ya.
Kita samarkan aja, kita ke tab menu home, terus kita pada font ini, fontnya kita ubah aja dengan warna putih, warna yang sama dengan warna selnya. Nah, ketika kita ubah warna fontnya menjadi warna putih, dia seolah-olah tidak kelihatan ya. Padahal sebenarnya masih ada nih. Kalau kita aktifkan di sel D9, pada formula bar masih ada. False ya. Misalnya aku checklist lagi, maka dia berubah nih. Pada formula barnya menjadi true. Jadi, tulisan true atau false-nya ini nggak hilang. Hanya kita samarkan dengan mengubah warna fontnya menjadi warna yang selaras dengan warna selnya, yaitu warna putih. Kalau udah kayak gini, coba kita balikin lagi. Oke, sekarang kita bisa copy ke sel yang lainnya ya. Oke, kalau udah kita arahkan lagi ke sel yang terdapat kotaknya yaitu D9. Kita bisa menggunakan tombol keyboard ya yang tanda panah ini. Kemudian kita kontrol copy, habis itu kita copy ke sebelahnya. Terus bisa kita kopikan ke sel yang lainnya ya. Di bawahnya, enter. Terus untuk yang berikutnya, sama ya. Kita bisa kopikan ke sel yang lainnya. Nah, setelah udah kita copy, kita tes dulu nih. Misalnya pada kotak yang berada di sel D9 ini kita centang, maka otomatis yang lainnya akan ikut-ikutan tercentang, teman-teman. Misalnya kita coba matiin lagi centangnya, kita hilangkan, dia otomatis akan ngikut. Kenapa teman-teman? Karena tadi box yang kita udah kopikan itu, kalau kita cek itu dia sellingnya masih D9. Contohnya kita coba random yang lainnya. Misalnya kita coba klik kanan pada sel O10 nih. Pada O10 kita coba cek di format kontrolnya. Sellingnya masih D9 karena tadi data sumbernya atau kotak sumbernya itu kita copy dari sel D9 ya. Jadi caranya gimana? Ya mesti kita ubah satu persatu teman-teman. Kita ubah satu persatu sellingnya. Misalnya di sini kan pertama nih di D9 kita klik kanan format kontrol dia D9. Oke. Sekarang pada D10 coba kita klik kanan lagi format kontrol dia masih D9. Berarti kita ganti menjadi D10. Kalau udah kita klik OK. Nanti coba kita klik di yang D10 ini. Nah, dia nggak akan mempengaruhi yang lain. Kenapa? Karena kotak yang berada di sel D10 ini sellingnya udah kita rubah. Semua kotak yang di sini ini ya, yang udah kita copy ini, coba kita ganti sellingnya berdasarkan lokasi dia berada di sel yang mana. Mau nggak mau nih ya, kita harus klik satu persatu ya pada tiap sel, format kontrol, terus sellingnya kita ganti berdasarkan lokasinya. Misalnya di sini berada di E10, berarti kita ganti ke E10. Gitu teman-teman ya. Kalau udah oke, sekarang kita akan bikin perhitungan rekapnya. Kita menuju ke kolom yang hadir dulu ya. Kita akan cari dengan menggunakan rumus COUNTIF. Sama dengan COUNTIF, buka kurung, terus range-nya berarti kita blok aja ya. Range-nya yang dimulai dari sel D9 sampai ke samping nih, sampai yang paling terakhir berada di AH9. Kemudian kita titik koma, pisahkan dengan titik koma atau koma untuk beberapa komputer. Kriterianya, tadi kan udah dikasih tahu ya, apabila box ini tercentang, maka nilainya true. Sedangkan kalau nggak kecentang, nilainya false. Karena kita ingin menghitung yang kecentang, berarti kita ketikkan true. Tanda petik 2, kemudian ketikkan teks true, kemudian tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, di sini ada kecentang 1, hadirnya 1. Misalnya yang tanggal 2 aku centang lagi. Nah, dia berubah menjadi 2. Kalau udah oke, kita copyin aja, drag and drop ya. Nah, ini masih 0 semua yang di bawah karena belum ada box yang kecentang. Misalnya atas nama Ika nih kan, sebelumnya 0, aku centang nih. Yang atas nama Ika, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak yang saya centang. Maka dia berubah nih menjadi 5. Absennya apabila kotak ini tidak tercentang, maka dianggap absen ya. Kita gunain rumus COUNTIF juga sama dengan COUNTIF. If, buka kurung, kemudian range-nya sama
kita blok ya areanya dari yang awal nih di baris ke-9 ya, dari D9 sampai dengan yang terakhir yaitu di AG9. Kemudian kita pisahkan titik koma. Kriterianya tadi kan kalau udah kecentang nilainya true. Kalau nilainya nggak kecentang berarti false. Berarti kita ketikkan false. Tanda petik 2, kita ketikkan text false. Kemudian tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Teman-teman bisa lihat di sini absennya 19. Karena kenapa? Di sini pada baris pertama ada 19 kotak yang belum kecentang. Yang untuk absen ini kita klik lagi pada sel AJ9, kemudian kita kopikan ke bawah. Di sini di bawah dia absennya masih 22 ya, yang atas nama Anton karena belum ada satupun kotak yang saya centang. Dan hadirnya masih 0. Misalnya saya coba centang setengah aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini hadirnya 12 karena ada 12 kotak yang tercentang. Untuk total kerjanya langsung aja kita gunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok ya, data hadir, ya jumlah hadir dengan data jumlah absen. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi total hari kerjanya sebanyak 22 hari. Yang ke bawah tinggal kita copyin aja. Nah, untuk yang ke bawah juga sama. Yang ke bawah ini keterangan per hari sama, kita menggunakan rumus count if sama dengan count if buka kurung, ini untuk hadirkan berarti kita blok ya data yang berada pada kolom D dari D9 sampai D13. D9 sampai D13, titik koma, kriterianya kalau untuk hadir berarti yang terchecklist ya, yang tercentang berarti nilainya true. Tanda petik 2, kita ketikkan teks true, kemudian tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Di sini ada 3 nih yang terchecklist ya. Terus yang ke bawah juga sama dengan count if, buka kurung, untuk range-nya berarti dari D9 sampai D13. Kemudian titik koma, kriterianya sebaliknya kalau untuk absen yang boxnya belum tercentang yaitu false. Tanda petik 2, false. Tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, bisa kelihatan kan? Ya, pada hari Kamis tanggal 1, yang kecentang ada 3, yang tidak kecentang ada 2. Misalnya kita centangin semuanya. Nah, hadirnya jadi 5, absennya jadi 0. Nah, untuk rumusnya langsung sama, kita copyin aja ke samping ya. Nah, yang absen juga begitu. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-temannya cara membuat absen centang di Excel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.